Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak seluruh Indonesia Raya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Masih semangatkah untuk beternak mandiri skala rumahan? Salam istimintil kintil kintil. Oklek. Pada pagi hari ini kita update di mesin penetas kita, kapasitas 2000 butir telur. Ini kita tadi baru saja bersih-bersih tandon. Ini penyaring airnya. Penyaring airnya ini rekan-rekan, ini biar airnya tambah steril. Wah, itu bos saya. Halo bos, selamat pagi bos. Selamat pagi. Ya, oke. Kita pakan juga baru datang rekan-rekan. Oke, kita akan ke kandang sambil update. Tadi malam di tempat kita itu hujan rekan-rekan. Tiap malam hujan terus. Alhamdulillah ayam kita masih sehat-sehat. Sehat-sehat, normal-normal. Ini kemarin kita baru panen kosong. 3 kandang kita kemarin baru panen. Kita sekarang ke kandang induan rekan-rekan. Sambil mantau ayam, buka dulu. Ya. Jangan takut masuk YouTube. Ini kemarin ada pertanyaan rekan-rekan dari saudara Torabika. Harga pakan mehong, pas dijual nggak sesuai ngenes. Salam ternak rumahan Sampit. Nyimak, semoga sukses. Terus ada lagi pertanyaan, mantap bos, saya sebagai peternak mandiri kendala di budget pakan yang konsisten dan pasar saat ini lagi kurang berpihak sama peternak kecil mandiri. Yang saya perhitungkan kerugian pas mau panen, tidak bisa buang semua, waktu mundur satu hari sampai 7 hari, keuntungan habis dipakan, realita ngenes kalau pasar nggak stabil dan belum nemu pasar yang pas. Oke, memang benar rekan-rekan ya, di usaha apapun itu yang paling menentukan akhir sukses tidaknya suatu usaha itu adalah di penjualan, di pemasaran, di hasil akhir ya. Makanya setelah berjalannya waktu kita di beternak ayam kampung ini, dari jatuh bangunnya, susah sulitnya untuk merintis usaha peternak ayam kampung ini, kemungkinan ini nanti bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semua ya. Yang pertama, kalau misalnya kita ingin beternak ayam kampung, khususnya ayam KUB, yang pertama menurut pengalaman saya ini, tentukan pasar. Tentukan pasar. Apa yang laku sekiranya ayam kampung di daerah rekan-rekan. Ya toh?
tentukan pasar. Misalnya yang laku ayam KUB, ya kita ternak ayam KUB. Yang laku ayam apapun jenisnya itu, yang penting ayam kampung, itu yang rekan-rekan ternakkan. Kebetulan kalau di Peternak Rahayu kita terbagi dalam 3 divisi. Ini ya rekan-rekan. Yang pertama adalah divisi broding, divisi cetak DOC. Yang kedua divisi pembesaran, dan yang ketiga divisi pemasaran. Ya dulu waktu pertama saya beternak memang sangat susah sekali rekan-rekan kita untuk memasarkan ayam kampung. Tapi alhamdulillah setelah kita bentuk divisi pemasaran yang saat ini sudah berjalan, kita per minggu ini sudah kontrak dengan pemotong dan rumah makan itu sekitar 500 sampai 700 ekor per minggu untuk panenan ayam pedaging rekan-rekan. Jadi gini ya, gimana ya bahasanya gini. Kalau misalnya rekan-rekan memang ingin beternak di wilayah rekan-rekan, gimana ya? Yang pertama tentukan dulu jenis ayamnya. Jenis ayamnya yang sekiranya laku di pasaran rekan-rekan. Ayamnya apa? Yang kedua, survei pasar dulu. Berapa harga ayam di wilayah rekan-rekan. Jadi nanti kalau setelah ditentukan apa jenis ayam yang laku dan setelah survei harga pasar per kilonya itu berapa di tempat rekan-rekan, itu nanti rekan-rekan bisa menghitung gitu. Rekan-rekan bisa menghitung sekiranya masuk apa enggak, gitulah rekan-rekan. Ini contoh di daerah saya ya. Di daerah saya ini untuk harga biasa, harga stabil, itu harga ayam kampung per kilo itu di kisaran harga 45.000. Itu untuk hari biasa ya rekan-rekan. Untuk hari biasa. Sedangkan nanti kalau hari-hari besar seperti kemarin waktu mau Natal itu bisa di kisaran harga 50 sampai 55.000 rekan-rekan. Gitu rekan-rekan. Dan sedangkan dari birokrasi yang sudah kita bentuk selama ini, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan rumah makan dan pemotong. Itu. Makanya saat ini kami sampai saat ini masih bertahan. Bahkan alhamdulillah dengan berjalannya waktu peternakan kita semakin berkembang rekan-rekan. Gitu. Tapi kalau misalnya memang rekan-rekan itu ingin bekerja sama dengan rumah makan dan pemotong, itu harus continue rekan-rekan. Harus continue. Karena rumah makan dan pemotong itu permintaannya mereka juga rutin. Jadi kita juga nggak boleh kosong. Ya intinya kalau semua jenis usaha itu kalau menurut saya memang kita harus tekun, harus ulet gitu rekan-rekan ya. Mungkin bisa saya ulangi, kalau di kelompok saya itu semua sudah ada divisi-divisinya. Yaitu rekan-rekan ini yang perlu saya ingatkan ya. Kalau memang rekan-rekan itu punya temen atau punya relasi yang sama-sama memang ingin berbisnis di
budidaya ayam kampung itu kalau bisa membuat kelompok, membuat grup di daerah masing-masing rekan-rekan. Nanti kalau rekan-rekan sudah punya kelompok, punya grup yang birokrasinya itu sudah dibentuk, solid, kuat, insya Allah nanti enak jalannya. Jadi kita ini nggak saling menjatuhkan gitu loh rekan-rekan. Ya, gitu. Buat kelompok, buat grup untuk peternakan ayam kampung. Nanti setelah punya kelompok, ya toh, punya grup, itu yang pernah saya praktekkan saat ini sampai detik ini di peternak Rahayu itu. Yang pertama, kita harus sesudah ini kumpul ya, kumpul kelompok anggota ini kumpul. Jadi nanti di anggota itu dibentuk divisi-divisi seperti gini rekan-rekan. Di kelompok peternak Rahayu ini kan ada 15 anggota. 15 anggota. Untuk divisi cetak DOC itu ada 4 anggota. Ya toh? Yang untuk bagian pembesaran itu ada 10 anggota, dan untuk bagian pemasaran itu 1 anggota. Gitu rekan-rekan. Jadi kita kalau sudah menjadi peternak mandiri ini tidak tergantung dengan suplai bibit dari luar. Kadang-kadang gini, pengalaman saya di Kalimantan Tengah ini ya, itu bibit itu dari Jawa itu kadang-kadang harganya itu fluktuatif. Paling murah untuk wilayah di daerah kita itu bibit dengan harga 1.200.000 untuk ayam KUB. Nah, kalau misalnya kita bisa nyetak sendiri, harga di kisaran 900 sudah berapa selisihnya? Kan gitu rekan-rekan. Sudah selisih 300.000 per boxnya. Nah, kalau 5 box berarti 1.500, 1.500.000 per boxnya. Itu keuntungannya kita cetak DOC sendiri. Kita sudah punya anggota pembesaran 10 orang yang semuanya bisa menyerap hasil DOC dari kelompok kita. Setelah dibesarkan ke anggota pembesaran, kita ada tim 1 orang itu yang bagian pemasaran. Alhamdulillah untuk saat ini setelah berjalannya waktu, kita sudah kontrak dengan pemotong dan rumah makan yang tadi pernah saya katakan. Itu kita keperluan kita itu 500 sampai 700 ekor per minggu. Itu untuk langganan loh rekan-rekan ya, yang sudah langganan. Yang belum langganan itu banyak. Kadang seminggu tuh kita yang untuk orang acara apa gitu itu kita seminggu bisa mengeluarkan 200 sampai 300 ekor. Gitu loh rekan-rekan ya. Dengan harga untuk saat ini harga biasa itu kita jual di harga 45.000. Gitu. Kalau tidak dengan harga 45.000 itu tidak akan kita keluarkan. Gitu rekan-rekan. Karena kita sudah kontrak dengan langganan pemotong dan rumah makan. Makanya bagi rekan-rekan yang menjadi peternak mandiri, dirintis dulu untuk pemasarannya. Kalau bisa kita memang harus continue. Karena untuk langganan pemotong dan rumah makan itu mereka tidak mau tahu. Per minggu mereka keperluannya 500, ya harus ada 500. Makanya kita juga sebagai peternak dituntut untuk menyediakan barangnya tersebut. Jadi nanti kalau sudah kita punya barang, kita sudah sanggup kontrak sama pemotong dan rumah makan, nah akhirnya kita sudah terjalin hubungan rekan-rekan.
Jadi tidak bisa kita nanti terus dipermainkan harga gitu loh. Kemungkinan rekan-rekan yang waktu masa panen akhirnya harga anjlok, terus waktu panen mundur, itu kemungkinan rekan-rekan belum siap untuk membentuk birokrasi di peternakannya ya. Alhamdulillah setelah berjalan 4 tahun ini di peternak Rahayu ini, birokrasi kita sudah terbentuk ya. Memang dulu awalnya susah rekan-rekan. Kita waktu panen ayam waktu mau panen ayam 50 ekor sampai 100 saja kita susah jualnya. Tapi yang jelas ya memang semua usaha itu harus perlu sabar, tekun, usaha dan doa. Wah, gitu rekan-rekan. Jadi kita harus optimis lah untuk menjadi peternak mandiri ini ya, gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak konsisten kita juga repot rekan-rekan. Masalahnya kalau kita ingin bekerja sama dengan rumah makan, dengan pemotong, itu kalau tidak konsisten kita juga tidak bisa. Makanya kita harus konsisten, karena rumah makan dan pemotong itu mereka keperluannya juga konsisten gitu loh. Itu kemungkinan untuk cara penjualannya seperti itu rekan-rekan ya. Yang jelas untuk lebih mudahnya memang buatlah kelompok atau grup peternakan di wilayah rekan masing-masing ya kan. Yang pertama, ayam apa yang laku di daerah rekan-rekan. Yang kedua, survei harga pasar. Sekiranya masih nutut enggak, nanti penjualannya itu dipotong kos pakan, dipotong beli DOC, vaksin, obat-obatan, itu sekiranya masih untung enggak gitu. Kalau memang sekiranya di harga pasar di ayam kampung di tempat rekan-rekan itu tidak untung, itu ya jangan dilanjutkan untuk berternak. Tapi kalau misalnya sekiranya dihitung masih nutut, ya itu memang potensi untuk di wilayah rekan-rekan. Setelah buat kelompok, survei harga pasar, solidkan kelompok. Kelompok itu harus solid, harus kompak. Setelah nanti kelompok itu solid, kompak, dibentuk itu tadi rekan-rekan 3 birokrasi. Pencetak DOC, breeding apa itu ya. Pokoknya yang pertama bagian cetak DOC, bagian pembesaran, bagian pemasaran. Nah, ini tiga ini kalau menurut saya ini sangat harus ada ini rekan-rekan di kelompok. Itu. Nanti kalau sudah bagian-bagian divisi ini nanti kita sudah berjalan, nah itu nanti insya Allah ya semua itu memang harus mengikuti proses rekan-rekan ya. Harus mengikuti proses, sabar, usaha, doa, pokoknya jangan menyerah lah gitu ya. Ya. Kalau kita nanti sudah bekerja sama dengan rumah pemotong dan rumah makan, insya Allah kita harga juga kontrak ya. Di tempat peternak Rahayu ini harga kontrak minimal 45.000 per kilo kita jual harga ayam kampung ini rekan-rekan. Karena kita yang punya barang, karena kita yang rutin, karena kita yang ready, karena kita yang continue. Lah kalau rekan-rekan ternaknya itu tidak continue, kadang ternak, kadang enggak, kadang ternak, kadang enggak, ya repot juga gitu loh. Makanya kita bisa menentukan harga jual minimal 45.000 itu
ke pemotong dan rumah makan sebagai mitra kita, sebagai kerjasama kontrak kita dengan mereka, karena kita continue rekan-rekan, kita ready, setiap minggu kita ada barang gitu loh, gitu. Akhirnya rumah makan pemotong perlu, kita ada. Nah akhirnya terjalinlah hubungan kerjasama dengan harga pembelian kontrak minimal 45.000. Nanti kalau untuk hari-hari besar itu bisa menyesuaikan, bahkan cenderung bisa naik. Ya. Gitu rekan-rekan. Yang jelas kuatkan kelompokmu dulu di daerah masing-masing, bentuk birokrasinya. Nanti kalau memang kita sudah terbentuk birokrasinya, kita sudah rutin kontinu usaha peternakan ini berjalan, insya Allah kita nanti dengan berjalannya waktu kita sudah dikenal, ya toh, sudah dikenal, kita sudah nggak repot lagi untuk memasakkan ayam kampung. Bahkan kalau saya ini tinggal nerima telepon aja rekan-rekan, nanti tinggal merintahkan tim pemasaran sebagai penyuplai untuk ngantar ke sana ke sini gitu rekan-rekan ya. Kemungkinan itu yang bisa saya jelaskan. Ya mohon maaf rekan-rekan ya. Ngomong saya ini memang agak belepotan. Ya agak belepotan, memang belepotan. Ngomong saya memang belepotan. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan bisa menerima pesan yang saya sampaikan lah, bisa mengerti lah ya dengan bahasa-bahasa saya yang sangat amburadul. Ya mungkin itu dulu video pada pagi hari ini, sekiranya bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan tentang bagaimana pemasaran untuk ayam kampung ya. Oke, mungkin itu dulu video dari saya pada pagi hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri Indonesia, semangat. Salam istimintil, kintil-kintil. Terima kasih.